Inilah kisah Kenshin, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 181. Setelah mendapat penjelasan mamanya tentang Kenshin yang telah pulang, apalagi tak sempat bicara dengannya, Kaori merasa agak sedih. Namun, karena jaket yang di tangannya, ia pun tiba-tiba menjadi senang kembali. Lantaran mamanya bertanya, "Lo Kaur, itu kan yang kamu pegang jaketnya Kenshin. Kok ada di kamu? Tertinggal ya?" Kaori hanya menjawab, "Iya ma, mungkin ini tertinggal tadi di sini." Kaori tak menyebut suatu hal yang sebenarnya. Jika jaket itu menjadi salah satu selimutnya, Kaori pun berbisik di hati. Ternyata ini benar jaketnya Kenshin. Pasti dia merasa ada yang tertinggal. Kaori tersenyum di hati, namun mamanya tak mengetahui. Sementara Sirena Larrazati, sang pemilik restoran roti, pagi ini membuka kembali tempat usahanya. Namun tak dikira, setelah ada di lokasi, ada banner besar terlihat berdiri yang agak menghalangi. Lalu ia membaca sebuah kalimat yang tertulis, "Restoran ini segera ditutup. Di tempat ini akan dibangun hotel." Sirena pun tak mengerti kenapa tulisan itu ada di sini. Padahal waktunya masih 2 bulan lagi. Dikarenakan poster yang terpasang terlihat agak menghalangi, berada tepat dekat pintu masuk. Sirena pun menyuruh karyawannya untuk dipindahkan saja di samping. Lalu, banner itu pun berpindah lokasi. Kemudian, berjalanlah waktu. Seperti biasa, setelah jam kerja dimulai, bagian depan tempat restoran itu difoto oleh seseorang. Pagi berganti siang, ayahnya Kenshin serta mamanya kini menjenguk Kaori. Ketika mereka datang, tentu saja disambut hangat, senyum dan penghormatan menyapa keduanya. Kaori yang melihatnya juga tersenyum. Lalu ia ditanya oleh mamanya Kenshin, "Gimana keadaan Kaori saat ini?" Kaori pun menjawab, "Udah merasa baikan tante. Terima kasih udah kesini." Di sela-tanya itu, mamanya Kenshin melihat ada jaket putranya yang tadi malam dipakai. Nampak sedang dipegang Kaori. Bersamaan hal tersebut, mamanya Kaori justru bertanya, "Oh iya Kenshin, keadaannya juga gimana ya Bu?" Lalu dijawab, "Kenshin baik-baik aja Bu. Saat ini lagi di rumah." Kaori mendengarnya, hati kecilnya bertanya, kok dia kagak ikut ke sini? Pembicaraan antar kedua orang tua itu pun masih berlangsung. Tak terasa, 1 jam berlalu. Setelah itu, ayah dan mamanya Kenshin pamit undur diri. Sementara, di lain tempat, saat waktu menunjuk, pukul 2:30 sore, tempat kerjanya Rena didatangi beberapa orang. Mereka tiba tanpa ucapan permisi. Langsung saja, ketika di halaman depan, 2 di antaranya memindahkan banner itu kembali lagi ke tempat semula di depan pintu, hingga terlihat menghalangi sekali. Setelah itu, salah satunya pun masuk untuk menemui pemilik usaha ini, yang tak lain, Sirena Larrazati. Segera saja, orang suruhan yang datangnya dari perusahaan pengembang itu bicara dengan nada mengancam, "Mbak, kalau sudah banner yang dipasang di luar seperti itu, jangan dipindah-pindahkan ya. Kan ini bukan tanahnya Mbak ini. Awas ya, ini peringatan 1 kali. Jika sampai diulang lagi, restoran ini akan ditutup tanpa ganti rugi. Mbaknya langsung kami persilahkan keluar." Sirena pun hanya bisa bilang, "Iya Pak, maaf. Kami tak akan mengulanginya lagi." Waktu bergulir. Beberapa saat kemudian, Kenshin yang ada di rumahnya, ia menyalakan handphone lamanya untuk melihat nomor telepon yang belum ia masukkan ke handphone barunya sebagai backup yang kedua. Setelah itu, ia melihat aplikasi WhatsApp yang ada di dalamnya tertera nama serta foto dari atas hingga bawah. Kemudian digeser dengan jarinya ke sebelah kanan untuk melihat postingan. Tak lama berselang, Kenshin pun melihat update terbaru status teman SMP-nya yang bernada curahan hati tentang usahanya yang mengalami kendala di tempat sewa. Kenshin memperhatikan, lalu ia teringat akan waktu di pagi tadi saat melihat tulisan yang ada di depannya.
Kenshin pun mengerti akan masalah itu. Lalu, ia meletakkan handphonenya. Kemudian beralih ke HP lamanya. Setelah berganti baju, Kenshin kini bersiap akan keluar untuk menjenguk Kaori lagi. Namun kali ini, karena sore hari, ia pun naik angkutan umum. Berjalanlah waktu. Tak lama kemudian, tepat jam 4:04, Kenshin telah tiba di tempat yang dimaksud. Kemudian, ia melangkah masuk, menuju kamar perawatan Kaori. Berjalanlah Kenshin itu sendiri, tanpa ada yang menemani. Tak lama kemudian, sampailah dirinya di tempat itu. Namun, setelah dilihat dari jarak yang tak begitu jauh, pintu depannya nampak sejumlah orang yang berdiri di sana. Kenshin pun mendekat, dan barulah ia tahu jika mereka itu adalah temannya Kaori. Kenshin pun menunggu, duduk di kursi depan, yang di atasnya ada jendela, hingga pembicaraan di dalam antara Kaori dan temannya pastilah terdengar. Saat itu, yang mengunjungi Kaori adalah teman SMA-nya, 3 laki-laki dan 2 wanita. Lalu, terdengar suara dengan nada bercanda. Teman-teman, coba lihat aja. Kaori langsung sembutu, bisa langsung duduk. Soalnya yang jengukkan Randy gitu. Ia nggak kaur. Mereka pun tertawa. Kaori hanya tersenyum. Kenshin di depan mendengarnya. Lalu salah satu darinya bicara. Friend, gue tanya nih. Ada cowok lagi duduk di depan. Itu siapa ya? Coba lihat dong. Gue curiga nih. Kok dia ada di situ tanpa tujuan? Kaori mendengarnya. Sedangkan teman lelaki yang mendapat pesan itu segera keluar untuk melihat apa yang dimaksud. Nampak seorang lelaki yang lagi duduk sambil memegang handphone. Lalu, dirinya pun masuk. Kemudian bicara, biasa aja, mungkin dia lagi pingin duduk saja di situ. Kaori juga tak merasa jika Kenshin ada di depan. Setengah jam berlalu, temannya Kaori terdengar pamit pulang. Kaur, kita balik dulu ya. Nggak enak nih, kita udah lama di sini, entar ganggu istirahatmu. Kaori pun bilang, nggak juga Fit. Nggak kenapa gitu. Lalu, si Randy bicara agak dekat ke Kaori. Aku balik dulu ya, moga kamu cepat sembuh. Salam juga ke mama dan ayah ya. Terus yang nunggu kamu. Setelah ini siapa ya Kaur? Randy bertanya. Kaori menjawab, ada mama kok, masih keluar. Si Randy pun menyahut, oh gitu ya, mama yang jaga. Jangan lupa istirahat ya Kaori. Kaori menjawab, sambil tersenyum. Lalu, setelah itu, mereka pun berjalan keluar, sedang Kenshin masih duduk di tempatnya. Kaori sendiri terlihat akan berbaring di tempat tidurnya. Berselang beberapa saat, suara terdengar dari luar. Kaori pun mendengar mamanya yang bicara dengan menyebut nama. Loh, Mas Kenshin, kok duduk di sini, nggak masuk ke dalam? Kaori mendengarnya. Kemudian, ia terbangun. Hatinya langsung bicara, ada Kenshin di luar. Kemudian, ia melihat, dari tempat tidurnya, di balik jendela itu, seseorang berdiri, yang ternyata, dia itu Kenshin. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini, untuk episode berikutnya. Terima kasih.